Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan membicarakan sesuatu hal yang hangat terjadi dalam permasalahan global, yaitu dibalik peristiwa adanya virus corona yang hampir semua, sebagian besar ya, negara-negara di dunia ini mengalami wabah ataupun musibah dari virus corona ini. Tetapi khususnya saya pribadi ingin membuat sebuah statement atau pandangan tentang virus corona ini. Yang pertama, bahwa virus corona ini tentu saja harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti akan ada hikmahnya. Allah itu menciptakan sunatullah untuk mengatur keseimbangan yang ada di dunia ini. Sunatullah itu adalah hukum-hukum Allah. Secara otomatis ada orang sakit, sehat, ada kelahiran, ada kematian. Semuanya itu sudah dalam rangka skenario Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu diciptakan untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia ini. Akan tetapi Allah punya sistem tersendiri untuk bekerja bagaimana agar keseimbangan yang ada di dunia ini terjadi. Maka tentu saja, coba kita lihat sekali lagi. Kalau seandainya manusia ini sehat semuanya, tidak sakit, dan angka kelahiran lebih besar daripada kematian, maka tentu dunia ini atau alam ini bisa berakibat tidak baik. Akan tereksploitasi besar-besaran, dan yang terjadi apa? Kehancuran juga. Dalam benak saya, virus corona ini memang didatangkan oleh Allah itu untuk menciptakan keseimbangan. Keseimbangan jumlah manusia, keseimbangan semua yang ada pada tatanan kehidupan manusia. Yang semula, mohon maaf, manusia ini kadang-kadang itu sulit untuk mengatur dirinya, mengatur alam, sehingga Allah itu, hukum Allah itu bekerja. Dengan virus corona muncul atau menyebar di negara kita, mari kita lihat apa hikmahnya. Sekarang semakin banyak warga Indonesia yang lebih sadar terhadap kebersihan. Mungkin juga bukan hanya itu, ke tingkat yang lebih besar lagi, Allah ingin menciptakan lagi keseimbangan yang ada di kosmos. Dengan berhentinya aktivitas manusia, dunia atau bumi, alam ini istirahat untuk sejenak, memulihkan energinya. Semula ozon yang bolong karena ulah polusi udara yang disebabkan oleh manusia perlahan-lahan membaik seiring berkurangnya aktivitas manusia. Sehingga pas sekali kalau kita sampaikan bahwa dalam ayat Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan di darat maupun di air, maksudnya darat, air, dan meliputi semuanya, udara, semuanya, alam ini, bima kasabat aydin nas, itu tidak lepas sebabnya akibat ulah tangan manusia. Maka oleh karena itu Allah menghadirkan virus corona ini untuk menciptakan, memaksa manusia untuk kembali kepada
sunatullah untuk menyeimbangkan lagi pendulum yang rusak, atau saya ibaratkan ada sebuah ekosistem yang rusak. Allah ini menciptakan corona agar ekosistem itu kembali baik lagi. Jadi begitu sudut pandang kita. Dan juga pertanyaannya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Apa hubungannya antara wabah ini dengan keimanan dan juga imunitas? Ini kan menarik sekali, iman dan imun. Dalam diskusi grup yang saya ikuti, ada sebuah wacana bahwa benarnya iman ini ketika sesuatu tidak bisa dilihat, ini akan menguji kita. Virus ini juga tidak bisa dilihat, bisa dikatakan ya setengah gaib lah, ya sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, akan tetapi dampaknya ada. Oleh karena itu, ini sekaligus sesuatu yang tidak tampak, ini juga ujian terhadap keimanan kita. Iman itu adalah soal rasa. Rasa itu di hati. Hati itu tempat lahirnya rasa cinta, tawakal, sabar, ikhlas. Semuanya adalah dalam hati ini. Dan itu energinya adalah energi yang didapat dari keimanan kita. Semakin tinggi seseorang, keimanan seseorang maksudnya, maka akan melahirkan sesuatu hal-hal yang positif. Cinta akan membuat orang bahagia. Ikhlas akan membuat orang senang dan juga tenang. Bahagia, senang, tenang didapatkan dari hal positif yang ada di dalam rasa hati kita. Kalau semua rasa hati kita itu bersih, muncul dari keimanan, maka sudah tentu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Akan tetapi kalau rasa yang ada di dalam hati kita itu bukan lahir dari keimanan, maka akan melahirkan sebuah hal yang negatif. Bukan lahir dari keimanan kita kepada Allah. Maksudnya iman itu ya totalitas Allah itu kita hadirkan di dalam hati kita. Bukan nafsu yang menguasai hati maksudnya. Bukan nafsu yang menguasai hati, tapi yang menguasai hati kita itu ada nur Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah. Maka tentu saja kekuatan energi ilahi inilah yang akan menghilangkan segala hal yang negatif. Tapi sebaliknya kalau nafsu yang menguasai, maka manusia itu pun akan menjadi sesuatu yang buruk akibat pengaruh itu. Karena ada hawa nafsu itu. Maka positif dan negatif manusia ini akan ditentukan seberapa kualitas keimanan ia yang ada di dalam hatinya. Itu poinnya. Nah, apa hubungannya dengan imunitas? Imunitas itu yang saya pahami adalah kekebalan tubuh manusia. Dalam hal ini virus itu sebenarnya kalah, atau kita dalam diri kita itu sebenarnya ada imunitas, ada antibodi yang buat kita imun terhadap penyakit seperti virus. Virus itu akan terbunuh manakala kita sudah terjangkiti sebuah virus yang lemah, kemudian akan membentuk antibodi yang lebih kuat lagi, pertahanan diri dalam tubuh yang mampu menghalangi terhadap virus itu. Itulah imunitas. Nah, apa hubungannya? Hubungannya itu ketika orang itu hatinya itu lebih bisa dikontrol, di manajemen,
dia bisa menempatkan memanajemen dirinya dengan hati, emosi terkontrol, pikiran tenang, hati nyaman dan lain sebagainya, maka ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa imunitas seseorang itu akan baik manakala kebahagiaannya meningkat. Ini betul sekali. Maka ketika iman seseorang itu levelnya kuat, maka akan membentuk antibodi, akan membentuk imunitas yang tinggi pula yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga tidak salah pendekatan di dalam menyelesaikan masalah penyakit virus corona. Ini juga ada terapi khusus yang memang dilahirkan dari keilmuan agama. Karena dengan keilmuan agama itu lebih menguatkan kepada apa yang ada di dalam dirinya, energi yang ada di dalam dirinya. Jadi semakin Anda itu bisa mengontrol emosi Anda bisa mencapai mahabbah dengan keimanan Anda bisa mendapatkan ketenangan di dalam wirid Anda, sholat Anda. Di dalam zikir Anda mendapatkan ketenangan berupa hadirnya Allah di dalam hati kita, maka itu kebahagiaan yang tertinggi. Kalau manusia itu sudah merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah, itu akan melampaui kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Nikmat biologis manusia, makan, hubungan seks dan lain sebagainya akan kalah dengan kenikmatan itu. Itu banyak sekali disampaikan oleh pakar-pakar agama. Oleh karena itu, maka bentengi imunitas kita itu dengan keimanan yang tinggi. Dengan bentengi kita dengan keimanan yang tinggi, yang tanda-tandanya jika keimanan tinggi itu orang tidak gampang gelisah, putus asa, bahagia yang hakiki. Bahagia yang hakiki itu bahagia yang semuanya itu sandarannya kepada Allah, Sang Pencipta alam, semesta alam. Mengenal alam ini, mengenal Allah, mengenal ciptaannya, mengenal Allah, itu luar biasa. Maka kita harus percaya bahwa Sang Khalik, Sang Pencipta yang menciptakan virus ini adalah rujukan kita di dalam menghadapinya. Maka kita berpasrah, kita tawakal, hadapi dengan tenang, kita upayakan untuk bahagia, maka imunitas kita akan semakin kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembahasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.